Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar kalimat berkah. Keberkahan adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang terpilih. Banyak dari kita yang sangat ingin mendapatkan yang namanya keberkahan, namun sayangnya banyak juga dari kita yang tidak atau kehilangan keberkahan di kehidupannya, di rumahnya, di hartanya, di waktunya. Maka sungguh sayang apabila keberkahan telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hambanya, namun mereka tidak mendapatkan keberkahan tadi. Maka ada beberapa kunci atau pintu-pintu keberkahan. Yang pertama di antara kunci untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tilawatul Quran, membaca Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan ini adalah Al-Quran atau kitab yang kami turunkan yang diberkati. Mendawamkan atau melazimkan untuk selalu membaca Al-Quran itu membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, membuka pintu keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bagi mereka yang selalu mendawamkan membaca Al-Quran di rahmanya akan dijauhkan dari gangguan syaitan, ditempati oleh malaikat dan dilapangkan semua perkaranya. Kemudian yang kedua adalah al-basmalah, yakni selalu menyertakan Allah dalam setiap perkara kita, adalah salah satu pintu dari pintu-pintu keberkahan. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta. Setiap perkara yang kita lakukan kemudian kita tidak memulainya dengan mengucapkan bismillah, maka dia terputus keberkahannya. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum memakai pakaian, sebelum masuk rumah, di setiap kegiatan kita usahakan untuk selalu memulainya dengan mengucapkan basmalah. Ini menceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita. Ini akan mengundang keberkahan, akan mengundang pintu-pintu keberkahan untuk kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Ini salah satu juga dari pintu-pintu keberkahan adalah bersedekah. Ya, karena sedekah dikatakan bahwasanya tudfi'u ghadaballah, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu ada hak-hak dari orang-orang yang tidak mampu, orang-orang du'afa. Maka kita berikan, kita sedekahkan. Apalagi sedekah yang sir, ya, dalam artian sembunyi-sembunyi. Dikatakan bahwasanya salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang yang bersedekah kemudian tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, membiasakan untuk selalu bersedekah, tidak melihat nominal berapapun, yang penting kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membuka pintu rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, salah satu dari pintu atau kunci-kunci keberkahan dalam kehidupan kita adalah silaturahim, menyambung tali persaudaraan di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tali persaudaraan adalah sesuatu yang sangat urgen untuk kita semuanya, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat penting terhadap tetangga, terhadap kerabat, keluarga, teman, guru, semuanya kita eratkan tali silaturahmi di antara kita. Sangat penting sekali. Perkara yang paling pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika beliau hijrah memasuki Madinah adalah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Karena tadi pentingnya tali persaudaraan di antara kaum muslimin. Agama kita terlihat kokoh apabila kita tidak tercerai-berai di antara kita. Tidak saling adu domba, tidak saling bermusuhan di antara kita. Karena kekokohan kita apabila kaum muslim ini juga kokoh dalam tali persaudaraan mereka, silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yus'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa atau siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka perpanjanglah atau ikatkan tali silaturahmi di antara kita kaum muslimin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu keberkahan selanjutnya adalah, atau salah satu kunci-kunci dari keberkahan yang selanjutnya adalah at-tabkir fi talabir rizq. Yani segera atau bersegera dalam mencari nafkah untuk keluarga, mencari penghidupan. Ini salah satu juga acara agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nafkah keluarga adalah kewajiban, adalah amanah untuk kita semua. Maka bersegera dalam mencari nafkah untuk keluarga itu adalah salah satu dari bentuk membuka pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik ummati fi bukuriha." Ya Allah, berikanlah keberkahan umatku atau di pagi hari mereka. Bangun dengan cepat melaksanakan salat subuh, atau sebelumnya melaksanakan salat sunnah qabliyah, apalagi kemudian melaksanakan salat subuh, menunggu kemudian hingga fajar terbit dan melaksanakan salat syuruk, kemudian langsung bersegera untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang misalnya kepala keluarga dan mencari nafkah untuk keluarga. Ini salah satu kunci untuk membuka pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah iqamatus shalah, mendirikan salat terus pada waktunya, sesuai pada waktunya, tepat pada waktunya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah untuk mengerjakannya. Mengerjakan salat tadi, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, bahkan kami yang memberi kamu rezeki. Wasta'inu bis sabri was salah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar kemudian salat. Makanya satu ayat yang kita selalu baca dalam surat Al-Fatihah ketika kita melaksanakan salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kaidahnya seperti ini. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta. Beribadah dulu kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita meminta kemudian kita beribadah. Ini saya enggak dikasih doa saya enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak beribadah, tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Urutannya seperti itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta, kita ajukan semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah salah satu perintah yang sangat urgent untuk dilaksanakan oleh seorang hamba. Ini adalah kewajiban. Wa ma khalaqnal jinna wal ins illa liya'bud. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya tawakal. Ini salah satu pintu yang akan membuka pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut tayr taqdu himasa wa taruhu bitana." Andai kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya tawakal, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki
kepada seekor burung, bagaimana mereka pergi dalam keadaan perut kosong, kemudian kembali dalam keadaan perut telah terisi. Kemudian yang terakhir adalah yang kedelapan, salah satu pintu dari untuk membuka pintu keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala atau pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah muwasalatul istighfar, atau mendawamkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu cara untuk membuka pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya siapa yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap masalahnya akan diberi jalan keluarnya, dan setiap perkaranya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu diberi keberkahan dalam kehidupan kita. Diberi keberkahan dalam setiap langkah kita, dalam setiap urusan kita, karena keberkahan adalah salah satu yang kita inginkan atau kita angan-angankan. Semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menginginkan keberkahan dalam kehidupannya. Karena ketenangan tidak ada bila tidak ada keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.